Aku sengaja menangguhmu di sini agar aku bisa bertanggung denganmu. Semua anak buahmu sudah aku buat terluka parah. Awas Mama, hati-hati Mama. Keluar kau Malampir. Aku sengaja menunggumu di sini. Kau akan melihat bagaimana pengikut-pengikutmu semuanya sudah kubuat tumbang. Keluar kau Malampir. Aja kau. Ayo kameramen. Tinggal ke tempat ini kameramen. Jangan-jangan Mak Lampir ini memang sudah menemui janggar, sudah menemui orang-orang yang terluka karena dia ingin pengikutnya segera pulih untuk membalaskan dendamnya. Hati-hati kameramen. Tempat ini memang bukan tempat yang baik buat kita. Tapi aku sangat penasaran karena tempat ini memang akan dijadikan markas dari Mak Lampir. Nampak sekali hutan ini semuanya tertutup, tapi di tengah rumpun bambu ini mereka babat. Alas ini mereka babat ingin dijadikan markas dari mereka. Ayo kameramen, kita pastikan apakah Berehu ataupun Mak Janggar yang terluka kemarin apakah masih ada di tempatnya atau memang sudah dipulihkan dari Mak Lampir. Hati-hati kameramen, karena tempat ini bukan tempat yang bagus. Kenapa dia sudah bisa bangkit? Berehu, kenapa kau sudah bisa bangkit? Dia tidak mau menjaga. Dia tidak mau. Nampaknya dia sudah segar buka. Hah? Allah. Berehu, siapa yang membuat tubuhmu menjadi seperti ini? Apa? Hah? Kau terkejut, kaget melihat aku seperti ini. Bahkan Bangun kau. Jangan seperti orang berlutut di depanku. aku tidak akan pernah berlutut kepada iblis. Ya, pantas aku Ingat tidak itu. berlutut dengan kau, tahu? Bangun kau. Pantas saja. Aku berada di tempat yang ingin kalian jadikan padepokan di tengah hutan alas ini. Mak Lampir terus menyerangku, tapi dia tidak berani menampakkan Sudahlah, mukanya. bangun kau. Jangan kau berlutut di depanku. Aku tidak akan pernah Ya, berlutut. pantas kau berlutut di depanku, tahu? Aku tidak akan pernah berlutut di hadapan iblis seperti kalian. Itu yang kau tancapkan kayu tanganku kemarin. Hah? Kenapa tubuhmu? Tubuhmu nampak tercabik-cabik seperti. Apa kau telah diserang dengan Mak Lampir? Apakah kau sudah diberi darah dengan Mak Lampir? Apa kau sudah diserang dengan Mak Lampir? Hah? Justru itu yang menjadi pertanyaanku. Sehingga ternyata kau bisa bangkit di sini. Selama kau tinggalkan aku kemarin, Mak Lampir datang di jam 12 malam. Tahu kau? Aku sampai jam 12 malam, bahkan aku menginap di hutan ini. Apa kau diganggu? Hah? Semalam dia tidak Jelas ada. terganggu. Ternyata. Karena kau dia lebih dendam pada kau. Oh. Tahu, lebih dendam. Sudahlah Berehu. Bukan aku saja yang telah diobati. Kenapa kau Bos menjadi Janggar seperti telah ini? diobati. Apa? Kau digunakan, dimanfaatkan dari Mak Lampir. Woi. Ingin dijadikan Kau pengikut tahu Mak setia. Lampir? Mak Lampir, dia mempunyai darah. Wajar dia mempunyai darah, berobatnya seperti ini. Tidak pantas untuk melawan. Berehu, darah siapa lagi yang sudah kalian gunakan untuk menyembuhkan kalian? Aku telah diobati dengan Nenek Lampir. Dan seterusnya aku dibawakan celana dengan Bos Janggar. Oh, Dan dibawakan sepatu. Untuk bersalinan di sini. berarti Janggar pun sudah sembuh dari Mak Baju Lampir. kemarin kubuang, tidak ada guna. Selama pengobatan itu, baju itu akan kubuang. Lalu, darah siapa? Darah perawan mana yang sudah kalian tumbalkan untuk penyembuhan kalian?
Sudahlah, kau tidak perlu tahu darah perawan dari Aku mana. tidak akan pernah lega apabila masyarakat pinggir hutan menjadi tumbal dari mak lampir. Bukan aja kau. Aku tidak akan tinggal diam. Jangan kau kira ketika kau sudah bertemu dengan mak lampir sudah bisa mengobati luka-luka kalian. Permainan kita belum selesai, selamat. Apa permainan maksudnya? Kalian hanya menambah dendam kita kepada belum setiap selesai. orang. Hah? Apa kami dendam? Kami lebih dendam pada kau. Pada kau sahabat-sahabat kau itu kami lebih dendam. Bukan hanya kau kami dendam. Kau sudah dijadikan pengikut dari mak lampir dengan meminum darah perawan yang diberikan dari mak lampir sehingga kekuatanmu sudah seperti Grandok ataupun Dracula. Itu cukup enak, darah perawan wanita. Hah? Hati-hati kamu. Itu cukup enak. Hah? Cukup enak. Lebih dari segelas Tapi kami minum. apakah kau pikirkan darah perawan yang kalian bunuh? Tidak perlu dipikirkan, tidak perlu dipikirkan. Memang kalian Yang terpenting enak. memang kalian manusia bejat, manusia tidak punya moral. Memang hati kalian sudah penuh dari iblis. Ajar kau. Rupanya kau ingin mati di hadapan. Aku kekuatan apa ya? Sudahlah, Bahkan, aku masih ada kasihan untuk kau. bahkan tanganku pun dibuat terluka dari mak lampir. Jangan kau keliling-keliling di rumpun bambu. Atau kau mau tertusuk dengan bambu itu, dengan nenek lampir. Mau? Justru salah satu bambu yang ada di situ menancap di jariku. Makanya kau jangan main-main dengan nenek lampir. Hah? Nenek lampir itu adalah guru Sombong kami sekali. terbaru. Sombong Terbaru. sekali kau. Baru rilis, baru direkrut Bung Laga. Oh, Tahu kau? untuk mengobati mak jangga. Jelas. Pantas saja Unggang sudah pulang Nenek lampir baru turun gunung. sudah pulang ke Batu Lugu. Nah, Karena dia meyakini mak lampir bisa mengatasi semua permasalahan kalian. sudahlah. Yang terpenting tubuhku sudah sembuh. Sudah minum darah perawan wanita 5 gelas. Jadi 5 wanita. Tahu kau? 5 wanita yang kalian. 5 gelas, 5 wanita. Apakah kau pikirkan 5 wanita yang kalian korbanan? Satu Bagaimana perasaan orang tuanya? Satu wanita tuh tidak cukup untuk seteko segelas darahnya kau tahu. Memang kalian iblis. Kau ingin mati di sini. Aku tidak pilih. Kalaupun aku mati demi menumbangkan iblis seperti kau. Sudahlah kau, selamat. Hah? Dan kau tidak perlu ikut campur urusan kami tahu. Hah? Tidak perlu ikut campur urusan kami. Karena kekuatan kau tidak sebenarnya seperti kemarin. Karena Malampir telah menambah ilmuku. Aku masih kasihan dengan kau, tahu? Aku tidak butuh kasihan iblis seperti itu. Walaupun kau sakti di Mandraguna, di dunia aku tidak takut pada kau. Hah. Jangan kau berpura-pura sakti kau di sini. Kau lawan aku. Kau tunjukkan mana kekuatan kau yang sangat sakti. Aku ingin mencoba. Aku tahu. Ini bukan kekuatanmu, Bro. Ini kekuatan 5 darah perawan yang diambil dari mak lampir sehingga berkumpul di dalam tubuhmu. Jelas sudah ku minum. Dalam satu gelas satu perawan itu kita akan mendapatkan satu jurus ilmu. Apa? Hah? Kau kira aku sudah tumbang? Kau kira aku sudah kau habis? Walaupun kau sakti di Mandraguna dengan aku tidak takut. Aku ingin menguji ilmu kau. Kau telah meneparkanku kemarin. Sampai tanganku kau baku di tanah, ya. Aku tidak takut pada kau. Ayo. Ketika tubuhmu sudah dirasuki iblis, seolah-olah dirimu tidak ada bisa lagi melawan. Kau kira aku sudah tumbang? Ingat, darah perawan itu tidak akan pernah abadi di tubuh. Karena itu bukan darahmu. Terus apa kau ikut campur dengan urusan kami? Darah itu tetap abadi. Aku tetap akan ikut campur. Karena apabila tidak dihentikan, alangkah banyak sekali wanita-wanita yang akan terus kalian tumpalkan. Kau dengar, darah tetap abadi. Selama nenek lampir yang akan mengambil. Itu dia. Itu luka dalam bodoh. Jangan kau main-main. Serangan Malampir bukan hanya serangan biasa. Kau tahu? Itu luka dalam. Aku masih kasihan dengan kau. Selama Malampir tidak melihatku, aku masih kasihan dengan kau. Kau
Kalau memang Mak Lampir orang hebat, kalau memang dia iblis paling hebat, kenapa dia tidak mau menampakkan dirinya? Sebenarnya aku tidak mau ketahuan dengan Mak Lampir. Aku masih kasihan dengan kau. Kalau ketahuan dengan dia, kau ini wajib dihabisi di hadapanku, tahu? Itu luka dalam, jangan kau main-main. 5 wanita, 5 perawan, tahu kau? Oh, turun tangan kau. Turun tangan kau. Baiklah, baiklah kalau itu mau. Aku akan bertempur dengan. Kau ingin bertempur denganku? Apa kalian tahu? Selamat ingin bertempur denganku. Aku tidak takut, tahu? Luka dalam yang ada di tubuh harus kau balas dengan darahmu, beliau. Wah! Bagaimana, beliau? Apakah kau masih merasakan? Bagaimana kekuatan pukulan Kislah? Ilmu itu tidak main-main. Walaupun aku terluka dalam dari Mak Lampir, tapi dia bukan kesatria. Dia bukan iblis yang paling hebat. Kalau memang dia bisa menumbangkan Kiselamat ataupun saudara-saudara, tampakkan wajahnya. Jangan hanya menimbulkan badai, angin ataupun api. Sudahlah, luka dalam. Sebentar lagi kau akan mati di depanku. Sudahlah. Mati itu bukan urusanmu, beliau. Mati itu urusan dari Kau sampaikan dengan sahabat-sahabat kau ingin mati di depanku. Biar enak mereka melayat. Apa kata kau melayat itu sana? Kuburkan kau selama 1 meter, apa kata kau? Bagaimana? Enak? Nah, wow, cukup enak. Ini bukan kau, beliau. Aku tahu. Ini iblis yang dimasukkan dari Mak Lampir, yang memakan tuh 5 darah pedawat. Tidak perlu kau banyak bacot di hadapanku. Lama Mak Lampir marah meluap besar, wanita akan bertambah. Kami akan mencari. Beliau, Itu permintaan. jangan kau sombong. Iblis tidak akan pernah jaya di muka bumi ini. Alah, tidak peduli aku. Ketika Kiselamat berbuat kebaikan, berada di jalan kebenaran, kekuatan alam ini akan berserta dengan Kiselamat. Apa? Orang sakti, bukan orang lemah. Jatuh. Tiba ini mati di hadapanku. Aku masih kesana dengan kau. Lebih baik kau izin kau pergi dari sini. Pergilah kau. Aku ingin tahu, sudah berapa lagi darah perawan yang akan kalian butuhkan? Aku tidak akan mudah tumbang. Selamat darah wanita ini sudah bersatu dengan tubuhmu. Tahu? Jangan. Sudahlah, lebih baik kau sampaikan kepada sahabat-sahabat kau. Kau ingin mati di hadapanku. Apa kau ingin kubur di sini? Mau? Hah? Mau? Mau? Hah? Mau kau kubur di sini? Kenapa dadaku sesak sekali? Jangan kau main-main, selamat ya. Di hadapanku. Kau ingin mati di sini? Hah? Sudah. Apakah aku sudah mati? Kau lihat. Hah? Ini dia. Itu lebih bagus. Lebih pantas di hadapanku. Kau tumbang di hadapanku. Tidak perlu kau berlutut dengan karena itu tidak berguna. Walaupun aku tahu
kau memiliki kekuatan seperti vampir, seperti Dracula. Aku tahu itu bukan kekuatanmu, beliau. Kau jangan main-main, Selamat. Kau jangan main-main denganku. Aku akan mengambil itu. Tunggu kau. Aku tidak akan pernah mundur, beliau. Bagaimana, beliau? Apakah kau bisa menghabisi Kiselamat? Katakan dengan Mak Lampir. Katakan dengan Bukannya aku Pusjangga. tidak bisa menghabisi kau. Kalau Kalau memang kau tahu. mereka ingin menghabisi Kiselamat, silahkan. Karena Kiselamat yakin ketika alam merestui Kiselamat berbuat kebenaran, Lempar batut. aku sudah katakan kepadamu, harusnya Mak Lampir muncul di hadapan Kiselamat. Bukan hanya Grandong ataupun Dracula yang memanfaatkan darah-darah perawan yang sudah kalian makan, sudah kalian minum, tapi kalian tidak pernah memikirkan bagaimana nasib orang tuanya ketika anak-anaknya kalian tumbangkan. Apa yang kau lakukan? Hati-hati kamar kami. Nampaknya dia di bawah. Hati-hati kamar kami. Apa yang dilakukan? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Bukan aja kau. Ingat, beliau, tubuhmu, darah perawan itu sedikit demi sedikit keluar dari tubuhmu. Jangan pernah kau bermimpi ingin menghabisi Kiselamat di hutan ini. Tahu. Kau yang bermimpi bukanku. Walaupun aku luka darah. Belum habis hadapanku. Kau lihat tubuh Kiselamat. Itu tidak berguna bagiku. Bangun kau. Sama saya tidak ada kalau kau di depan. Sudahlah. Lebih baik kau pergi dari sini. Karena ilmu kau tuh tidak ada apa-apa denganku. Oh, baiklah. Cuma mengotori badan. Loh, tapi kau tidak sadar. Ketika tubuhmu sudah dimanfaatkan dari Mak Lampir, memang kekuatanmu 10 kali bahkan 15 kali lipat dari kekuatan beliau sesungguhnya. Aku tahu itu. Tapi Mati dengan aku tidak akan membiarkan hutan ini dikuasai dari Mak Lampir. Apalagi sampai Mak Janggar. Hati-hati kamarnya. Lihat kamarnya. Bagaimana beliau? Aku peringatkan kepadamu, beliau. Aku peringatkan kepadamu. Mak Lampir tidak akan selamanya membentengi tubuhmu. Aku hanya menunggu waktu di saat yang tepat untuk mengeluarkan darah, mengeluarkan darah perawan yang ada di tubuh.
Memang menghadapi iblis seperti kau, Beliau, kekuatanmu bisa 15 bahkan 100 kali lipat dari kekuatan normal. Aku tahu itu, Beliau. Bagaimana? Tapi Beliau, ingat, ketika kau meminum darah perawan dan perawan itu bisa disucikan jasad yang sudah kalian jadikan tumbal, maka kekuatan itu akan hilang. Aku peringatkan kepadamu. Aku peringatkan kepadamu. Peringatkan seperti apa? Bahwa kekuatan 5 darah perawan apa sebenarnya membentengi tubuhmu? Apa sebenarnya membentengi tubuhmu, Beliau? Sehingga kau seperti manusia yang tidak punya rasa lelah. Bagaimana? Bagaimana? Aku hanya butuh 3 langkah kalau aku ingin benar menghabisimu, Beliau. Kau keluarkan. Aku ingin mencobanya. Oh, kau saat ini sudah sombong. Ketika kau sudah meminum 5 darah perawan, 5 perawan yang kalian tumbalkan, saat ini gentayangan. Aku tidak sombong. Aku ingin mencobanya. Bagaimana ilmu seperti itu? Tidak berguna di hadapanku. Tahu? Kau lihat, walaupun tubuh Kiselamat ini penuh dengan darah, penuh dengan keringat, tapi ingatlah, inilah perjuangan Kiselamat untuk menegakkan sebuah kebenaran. Benar apa? Hah? Kau keluarkan ilmu itu? Baik. Kalau kau ingin bertarung, kita bertarung sejajar. Mendekatlah kau ke sini. Kita bertarung. Keluarkanlah semua kemampuanmu. Allah. Kekuatan alam. Angin, api, dan air. Satukanlah kekuatanmu. Hadirlah di dalam tubuh Kiselamat. Karena aku tahu kehidupan ini hanya bersumber dari air, api. Ini balasanku, Beliau. Kau sudah membuat Tunggu kau! hati-hati kameramen. Beruntung dia tidak mengganggumu, kameramen. Kekuatan Beliau sudah bukan lagi kekuatan manusia normal. Dia sudah meminum 5 cangkir darah perawan yang disediakan dari Mak Lampir. Bahkan ketika Aki berada di tempat di mana Mak Lampir akan mendirikan sebuah markas dengan Mak Janggar, Aki sedikit sesak di tempat itu. Tapi biarlah kameramen, biarlah Beliau menjadi Dracula selamanya. Kalau kurang ajar kau. Jangan pernah kau datangi aku lagi, Beliau. Kalau kau ingin datang, datanglah bersama Mak Lampir. Biar kita bertarung sampai mati. Aku tidak pernah takut. Apa memang benar kau ingin mendatangi kubur kata pada Pakai Kiselamat? Datanglah, biar kau kuhabisi sekalian di sana. Aku masih pasti tahu, Biarkan. Ya sudah, kameramen. Lebih baik kita pulang ke kubur Kiselamat. Dia masih di pinggiran hutan ini. Aku tahu dia saat ini menemui kembali Mak Lampir. Mak Lampir sengaja belum mau menampakkan dirinya.
Karena dia tahu apabila dia menampakkan diri, risikonya terlalu besar. Bisa saja orang-orang yang disempurnakannya menjadi iblis seperti Brihu, bahkan mungkin nanti Batjanggar ataupun yang lainnya. Ketika dia tumbang dan tidak mau sadar, dia akan menjadi pengikut sejati Mak Lampir. Itulah yang Aki takutkan. Ya sudah kameramen, kita kembali ke gubuk keselamat ya. Kepada para sahabat-sahabat ya, ikuti terus ya perjalanan keselamat ini ya. Mudah-mudahan perjuangan keselamat ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Aki yakin ketika kita berjalan di sebuah jalan kebenaran, kebenaran yang Aki yakini, walaupun itu bukan hakiki, Aki yakin kebenaran manusia itu bukan kebenaran hakiki. Kebenaran yang sesungguhnya itu kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Aki yakini, Aki berjalan di jalan sebuah kebenaran, mudah-mudahan kekuatan alam ini yang diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa air, angin dan api akan bisa menyatu, mengendalikan di dalam diri Aki sehingga Aki bisa mengalahkan dari Mak Lampir ataupun yang lainnya. Tapi Aki yakin tidak akan semudah itu. Perjuangan ini akan semakin berat. Karena mereka bukan saja lagi mendatangkan bos-bos preman ataupun dukun-dukun, tapi mereka sudah bersekutu dengan iblis. Disinilah kita sebagai manusia, ketika kita sudah bersekutu dengan iblis, maka jahanam yang akan menerpa mereka. Tapi mereka sudah melupakan itu. Mereka tidak peduli lagi. Mereka hanya meyakini kebahagiaan, kekuasaan di dunia ini adalah segalanya. Inilah yang membuat mereka tersesat. Bahkan Bung Laga sampai saat ini dia tidak berani menampakkan depan hidungnya, karena Aki yakin dia pun dalam keadaan belum sempurna benar. Kekuatannya masih belum sempurna, makanya mereka masih bersembunyi. Tidak ingin Aki khawatir mereka ini akan keluar nanti di saat memang kekuatan mereka sudah benar-benar pulih. Satu Brihu saja sudah lebih dari 15 kekuatan manusia normal ketika dia meminum 5 cangkir darah perawan yang disediakan dari Mak Lampir. Bahkan tubuhnya seperti tercabik-cabik karena darah itu tidak mau menyatu di dalam tubuhnya. Karena manusia ini masih ada sedikit hati nurani. Ya sudah kameramen, kita ke gubuk sel. Suara Allah Akbar. Allah Akbar. Suara apa itu kameramen? Mak Lampir, keluar kau Mak Lampir. Dia pergi. Dia hanya memberikan simbol-simbol. Ini nampak seperti suara kukang yang ada di hutan ini, ataupun seperti suara toke. Bahkan kemarin seperti suara burung gagak. Inilah liciknya Mak Lampir. Dia manfaatkan makhluk-makhluk yang bisa digunakannya untuk menyegang setiap orang-orang yang berseberangan dengan. Ya sudah kameramen, tempat ini bukan tempat yang baik buat kita. Ya, kepada para sahabat, ikuti terus perjalanan Keselamat ya, dengan cara ketik komen, like dan subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Keselamat yang bernama Noto Urip ya. Subscribe sebanyak-banyaknya ya, karena subscribe itu gratis. Aki yakin subscribe itu sebagai pengikat tali saudara. Aki sangat berharap doa-doa dari para sahabat-sahabat. Mudah-mudahan perjuangan Keselamat ini selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan pernah kita tanam kebencian di dalam hati, karena kebencian itu akan menambah beban di dalam hati diri kita. Sayangi kedua orang tua kalian, karena Aki yakin ridho orang tua gitu dari Yang Maha Kuasa. Aki tutup video ini bilang taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.